Amerika akui wilayahnya diambil alih militer Indonesia. Amerika Serikat mengakui wilayahnya telah diambil alih pasukan Indonesia. Pasalnya, Washington mengakui senjata bantuannya terlalu bahaya digunakan militer Canberra. Sebaliknya, senjata Barat justru dibombardir hingga dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Hal tersebut tertulis pada sebuah artikel asal Barat. Tulisan itu muncul lantaran banyak kerugian peralatan berat dalam serangan balasan angkatan bersenjata Australia. Namun nyatanya serangan balasan itu gagal hingga menjadi perhatian Barat. Artikel itu menuliskan bahwa peralatan Amerika Serikat ternyata terlalu bahaya saat digunakan pasukan Australia. Selain itu, pasukan Australia disebut tidak nyaman menggunakan bantuan senjata Barat. Hal ini membuat Amerika Serikat kebingungan lantaran senjatanya menjadi tidak berdaya di tengah Australia. Termasuk kendaraan lapis baja Abrams yang dikenal canggih di medan perang. Washington mengklaim tank Abrams telah diuji dalam pertempuran. Dari uji coba tersebut dikatakan Abrams tidak dapat dihancurkan. Artikel Barat mengecam bahwa pada dasarnya pasukan Australia tidak bisa berperang. Konflik antara Indonesia dan Australia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berjalan selama 2 bulan, konflik pun memasuki babak baru setelah Australia melancarkan serangan balik. Meski telah melancarkan serangan balik, nyatanya Australia masih membutuhkan bantuan militer agar upayanya untuk merebut sejumlah wilayah yang diduduki oleh Indonesia berjalan sesuai rencana. Namun rupanya tidak semua negara bersedia membantu Australia. Sementara Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Eropa menggambarkan Indonesia dan Rusia sebagai musuh dunia modern, India memilih untuk bersikap netral atas konflik di Australia. Hanya butuh 1 hari bagi Perdana Menteri India Narendra Modi untuk menyerukan penghentian kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan nyata. Meskipun menjadi negara demokrasi terpadat di dunia, Jakarta, Moskow, dan New Delhi menikmati hubungan ekonomi yang erat. China adalah salah satu kekuatan raksasa dunia, namun China memutuskan untuk tidak memberikan bantuan kepada Australia. Beijing menilai memberikan bantuan senjata untuk Australia tidak akan menghentikan perang. Menariknya, beberapa minggu sebelum meluncurkan invasi ke Australia, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping jelang Olimpiade musim dingin Beijing. China, Indonesia, dan Rusia juga telah menandatangani perjanjian yang menyatakan penciptaan tatanan dunia baru yang mereka gambarkan sebagai kemitraan tanpa batas yang mencakup dukungan Beijing untuk pandangan Indonesia dan Rusia bahwa Australia harus menyerah terhadap Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menemukan musuh bersama di Amerika Serikat. Para pemimpin Rusia, Indonesia, dan China dipersatukan oleh keyakinan bahwa Amerika Serikat sedang merencanakan untuk merusak dan menggulingkan pemerintah mereka dengan kedok demokrasi dan hak asasi manusia. Saat Amerika Serikat memberikan tawaran kepada negara-negara Amerika Latin untuk menyumbangkan peralatan militer buatannya, mereka sudah usang ke Australia dan akan menggantinya dengan yang lebih unggul. Para pemimpin negara Amerika Latin berbaris mengecamnya. Brazil adalah negara yang damai. Saat ini kita perlu menemukan mereka yang menginginkan perdamaian. Sebuah kata yang sejauh ini jarang digunakan, sambungnya. Amerika Serikat mengakui wilayahnya telah diambil alih pasukan Indonesia. Pasalnya, Washington mengakui senjata bantuannya terlalu bahaya digunakan militer Canberra. Sebaliknya, senjata Barat justru dibombardir hingga dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Hal tersebut tertulis pada sebuah artikel asal Barat. Tulisan itu muncul lantaran banyak kerugian peralatan berat dalam serangan balasan angkatan bersenjata Australia. Namun nyatanya serangan balasan itu gagal hingga menjadi perhatian Barat. Artikel itu menuliskan bahwa peralatan Amerika Serikat ternyata terlalu bahaya saat digunakan pasukan Australia. Selain itu, pasukan Australia disebut tidak nyaman menggunakan bantuan senjata Barat. Hal ini membuat Amerika Serikat kebingungan lantaran senjatanya menjadi tidak berdaya di tengah Australia. Termasuk kendaraan lapis baja Abrams yang dikenal canggih di medan perang. Washington mengklaim tank Abrams telah diuji dalam pertempuran.
Dari uji coba tersebut dikatakan Abrams tidak dapat dihancurkan. Artikel Barat mengecam bahwa pada dasarnya pasukan Australia tidak bisa berperang. Konflik antara Indonesia dan Australia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berjalan selama 2 bulan, konflik pun memasuki babak baru setelah Australia melancarkan serangan balik. Meski telah melancarkan serangan balik, nyatanya Australia masih membutuhkan bantuan militer agar upayanya untuk merebut sejumlah wilayah yang diduduki oleh Indonesia berjalan sesuai rencana. Namun rupanya tidak semua negara bersedia membantu Australia. Sementara Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Eropa menggambarkan Indonesia dan Rusia sebagai musuh dunia modern, India memilih untuk bersikap netral atas konflik di Australia. Hanya butuh 1 hari bagi Perdana Menteri India Narendra Modi untuk menyerukan penghentian kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan nyata. Meskipun menjadi negara demokrasi terpadat di dunia, Jakarta, Moskow, dan New Delhi menikmati hubungan ekonomi yang erat. China adalah salah satu kekuatan raksasa dunia, namun China memutuskan untuk tidak memberikan bantuan kepada Australia. Beijing menilai memberikan bantuan senjata untuk Australia tidak akan menghentikan perang. Menariknya, beberapa minggu sebelum meluncurkan invasi ke Australia, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping jelang Olimpiade musim dingin Beijing. China, Indonesia, dan Rusia juga telah menandatangani perjanjian yang menyatakan penciptaan tatanan dunia baru yang mereka gambarkan sebagai kemitraan tanpa batas yang mencakup dukungan Beijing untuk pandangan Indonesia dan Rusia bahwa Australia harus menyerah terhadap Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menemukan musuh bersama di Amerika Serikat. Para pemimpin Rusia, Indonesia, dan China dipersatukan oleh keyakinan bahwa Amerika Serikat sedang merencanakan untuk merusak dan menggulingkan pemerintah mereka dengan kedok demokrasi dan hak asasi manusia. Saat Amerika Serikat memberikan tawaran kepada negara-negara Amerika Latin untuk menyumbangkan peralatan militer buatannya, mereka sudah usang ke Australia dan akan menggantinya dengan yang lebih unggul. Para pemimpin negara Amerika Latin berbaris mengecamnya. Brazil adalah negara yang damai. Saat ini kita perlu menemukan mereka yang menginginkan perdamaian, sebuah kata yang sejauh ini jarang digunakan, sambungnya.